Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Oktober 2023. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lepaskan ketamakan dan hidup dalam Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 20 sampai dengan 25 dan Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, kita sedikit kaget mendengar ucapan Yesus kepada orang kaya. Hai engkau orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Pasti ada sebab Yesus mengatakan ini saudara. Apakah kita tak boleh kaya? Lebih menyakitkan lagi ucapan Yesus saudara kalau kita perhatikan. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Lukas 6 ayat 24. Yesus sampaikan kata-kata ini karena ada orang kaya datang kepadanya dan berkata, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Lukas 12 ayat 13. Saudara, masalah warisan menjadi topik pembicaraan Injil hari ini. Warisan ini selalu dikejar dan diperebutkan oleh orang saudara. Biasanya warisan akan terlaksana jika pemilik warisan meninggal dan akan dibagikan kepada anak-anaknya. Tapi ada juga saudara orang tuanya yang belum meninggal. Anak-anak sudah memperebutkan warisan. Bahkan saling membunuh saudara. Ingatkah kita cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang? Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Masalah dalam Injil hari ini adalah orang kaya ini saudara mau memanfaatkan atau memperalat Yesus untuk kepentingan dirinya saudara. Untuk memenuhi keinginan hatinya. Dia memperalat Yesus. Mungkin saja dia berselisih dengan saudaranya itu dan dia lebih mementingkan harta warisan ketimbang persaudaraannya. Bukankah itu juga karakter dari setiap kita saudara? Kita mengutamakan kepentingan pribadi kita daripada kepentingan saudara atau keluarga kita. Kita tak melihat kepentingan komunitas kita, kita berpikir keuntungan pribadi kita. Kita kejar keuntungan itu dengan berbagai cara sekalipun itu menyakitkan orang banyak. Kita tidak ingat lagi masa perjuangan bersama dalam kesulitan. Kita melupakan masa-masa pahit getirnya kehidupan yang dialami bersama. Hidup yang penuh kekompakan, bersama-sama bermain di lumpur, berlari-lari bersama-sama di kehujanan yang lebat. Dulunya hidup saling peduli dan penuh keharmonisan. Tapi sekarang saudara, sekarang semuanya sirna karena keserakaan, keirihan dan kesombongan kita. Kita hancurkan tali persaudaraan, kita putuskan tali silaturahmi demi kepentingan pribadi. Bahkan yang lebih menyakitkan ada dari kita saudara sebagai anak memperkarakan orang tua kita ke pengadilan demi tercapainya keserakahan kita. Begitulah kalau harta bertahta di dalam hati, persaudaraan pun terpinggirkan. Lihat saudara, Yesus menolak permintaan orang itu untuk menjadi hakim atas harta warisan mereka. Kata Yesus kepada orang itu, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Lukas 12 ayat 14. Why? Karena Yesus tidak hadir ke dunia ini untuk memenuhi ketamakan manusia saudara. Ingat itu saudara. Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk memenuhi ketamakan manusia. Yesus mau menyampaikan kehendaknya untuk dihidupi,
untuk bebas dari ketamakan, saudara. Dengan tegas Yesus memperingatkan juga kepada kita saat ini yang hidupnya serakah, mementingkan diri sendiri. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Saya ingat apa yang diucapkan oleh seorang tokoh Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup menyediakan kebutuhan semua orang, tetapi tidak cukup menyediakan untuk ketamakan setiap orang. Saudaraku, ini mau mengungkapkan tentang ketamakan, saudara. Yang artinya ketamakan di sini adalah kehausan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Perlu kita pahami, ketamakan jugalah yang membuat keadaan bumi ini sekarang terbilang sekarat, saudara. Kita lihat saat-saat ini, akhir-akhir ini, begitu cuaca panas yang luar biasa. Apa penyebabnya, saudara? Penghancuran hutan, pengotoran sungai, polusi udara, pengotoran danau, laut, punahnya berbagai spesies, munculnya berbagai virus dan sebagainya merupakan akibat langsung dari ketamakan manusia, saudara. Yesus menjelaskan bahaya ketamakan ini menggunakan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 21. Saudaraku, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus saat ini? Adakah ketamakan di dalam hati kita, saudara? Selalu mengejar keuntungan pribadi, sehingga kita tidak peduli lagi terhadap sekitar kita. Bahkan kita tidak peduli lagi dengan saudara-saudara kita, orang tua kita. Kita diizinkan kaya. Kaya dalam Tuhan. Kaya dalam Tuhan ini berarti peduli pada orang-orang yang bekerja bersama kita, saudara. Jangan sampai ia menjadi kaya dengan hanya memanfaatkan orang lain. Apalagi memperlakukan mereka hanya sekedar sepasang mur dan baut di dalam mesin produksi. Selain itu, ia tidak terutama memperbesar lumbung dan tempat penyimpanan barang-barang atau rekening terlalu gemuk, tetapi memperlebar jangkauan menolong orang-orang yang miskin. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada setiap kita, hendaknya kita hidup jauh dari ketamakan. Ketamakan atau keserakaan yang menginginkan dengan cepat, menghasilkan berbagai cara, menghalalkan dengan berbagai cara, merupakan kekejian di mata Tuhan dan menjauhkan kita dari surga. Dan tidak akan diberkati ini, saudara. Ingat itu, saudara. Amsal mengatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amsal 20 ayat 21. Dan Paulus ingatkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan ini saudara, kita mau memperhatikan peringatan Yesus dan menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah ada sifat mementingkan diri dan tamak di dalam hati kita? Adakah di dalam diri kita ini mau dengan penuh kerendahan hati dan mau mengandalkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita dan mau berubah sesuai kehendaknya?
Semoga dalam penyertaan Yesus Tuhan, serta dalam bimbingan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melepaskan ketamakan yang ada dalam diri kita dan mau merendahkan hati, selalu mengandalkan kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.